Konflik di Iran kini tidak lagi hanya Iran melawan Amerika Serikat Israel, melainkan juga terbukanya banyak front. Keterlibatan kelompok Houthi menandai front baru perang di Timur Tengah dan memperbesar risiko konflik regional. Bagaimana Indonesia memposisikan diri dalam perubahan geopolitik ini? Kita akan bahas bersama Dr. Stepi Andriani, pengamat intelijen dan keamanan nasional. Selamat siang Bu Stepi, semoga sehat-sehat selalu. Ya, Mas Dino, sehat ya. Sebelum terkait dengan adanya proksi baik dari Houthi ataupun Ukraina yang mendorong negara Teluk dan atau mendukung negara Teluk untuk anti terhadap serangan rudal ataupun nirawak dari Iran, untuk saat ini seperti apa sebenarnya di posisi Amerika Serikat, terutama adanya tekanan dalam negeri terhadap Presiden Donald Trump untuk menyetop perang dan juga melawan Iran untuk saat ini? Ya, terima kasih Mas Juno. Jadi hasil survei dari Pew Research Center menyatakan bahwa pada awalnya masyarakat Amerika masih 50-50 ketika melihat tujuannya adalah melucuti nuklir Iran. Kemudian COG ini berubah menjadi perubahan rezim. Berubah lagi misalnya terkait dengan proksinya yang dilemahkan, rudalnya, militerisasinya, dan penguasaan Selat Hormuz. Jadi COG dari Epic Fury ini berubah-ubah. Dan 64% masyarakat di Amerika tidak setuju dengan cara perang atau militaristik seperti ini. Jadi hasil survei menyampaikan bahwa Republikan yang mendukung Trump itu yang mendukung adanya peperangan ini hanya kelompok-kelompok yang berusia di atas 65 tahun, boomers yang Republik. Tapi pada saat kita lihat angka milenial maupun Gen Z itu menolak kekerasan seperti ini. Kalau Partai Demokrat jelas ini menolak secara penuh. Dan baru dalam 3 dekade, 8 juta manusia di berbagai 3.200 titik di Amerika itu menolak adanya kebijakan politik luar negeri seorang presiden. Artinya ini tidak pernah terjadi di eranya Obama, Biden, dan Clinton seperti itu, Mas. Ini menarik adalah tanggal 28 Maret ketika Houthi masuk, kekuatannya dia dengan rudal balistik dan drone ya ke Israel, ini membuka yang namanya front baru. Jadi Iran memainkan dua taktik secara konvensional dan secara proksi. Kalau kita cek secara proksi, Hizbullah kekuatannya adalah rudal anti-tank, drone, dan roket presisi. Houthi kehebatannya adalah rudal balistiknya, jelajah, drone, dan kapal. Nah, ini baru masuk. Untuk Hamas agak sedikit melemah ya, dia roket, terowongan, serangan-serangan darat itu jagoannya Hamas, tapi Hamas belum diaktifkan. Dan milisi PMF Irak ini yang sudah diaktifkan, dia rudal dan drone. Nah, ini juga nanti akan konvoi masuk. Jadi artinya kenapa kok Houthi baru masuk sekarang di bulan kedua di hari ke-30 31? Tentunya Mas Juno ini bukan hal yang reaktif. Ini adalah sebuah kalkulasi ya, bukan sekedar refleks atau spontanitas saja. Iran mengatur secara bertahap eskalasinya, diukur responnya. Kemudian Houthi itu sebetulnya agak sedikit ngerem karena pernah punya perjanjian ceasefire dengan Saudi Arabia. Nah, dia menahan diri, tapi ketika melihat Amerika dan Israel terus menggempur Iran, akhirnya Houthi maju. Nah, Iran juga menggunakan psychological warfare dengan, kalau mungkin Mas Juno dan kawan-kawan melihat AI ya, lucu-lucu begitu meledek-ledek. Nah, ini saya rasa ini adalah bagian dari perang kognitif, ingin menginformasikan kepada masyarakat dunia bahwa Iran tidak gentar. Dan posisinya di sini almarhum Khamenei menjadi pahlawannya, lucu-lucuan, dan Trump di sini Presiden Trump menjadi pihak yang jahat seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah Iran takut dengan invasi darat, saya rasa Iran membuka peluang kepada simpatisan, bahkan angkanya disebut sampai 1 juta ya, untuk melawan pasukan daratnya Amerika, baik yang sudah bergerak dari Jepang, USS Tripoli 3.000-an, maupun tadi yang disampaikan oleh Mas Juno, pasukan ke-82, 82nd-nya Airborne ya, itu adalah pasukan tempur khusus, kalau di kita mungkin istilahnya adalah Super Kostrad, yang memang untuk di belahan bumi ini diberikan waktu 18 jam, dia bisa hadir di berbagai tempat. Ini menarik. Ya, Airborne 82nd memang Rapid Response Insertion yang kemudian sudah diperkirakan tiba di wilayah Selat Hormuz. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya melihat adanya banyak proksi? Saat ini Ukraina telah mendukung negara-negara Teluk untuk berlindung dari serangan nirawaknya Iran. Apakah ini juga akan melebar artinya perang regional Timur Tengah dengan tentu
Rusia masih berperang dengan Ukraina dan apakah ini menyulut dan juga menyeret Rusia untuk turut serta dalam peperangan ini? Ya, kalau kita pakai analogi musuh dari musuhmu adalah temanku, begitu ya. Jadi Pangeran Arab Saudi baru-baru ini mengundang Presiden Zelensky untuk bertemu dan untuk brainstorming, Mas, mungkin bertukar pikiran bagaimana sih cara Ukraina menghalau drone-dronenya Rusia. Karena beberapa drone-drone Rusia itu sama persis bahkan banyak kemiripan dengan drone-drone Iran. Seperti itu. Jadi Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang berkonfrontasi dengan Iran itu belajar bagaimana cara Ukraina menghalau rudal maupun drone dari Rusia. Nah, kenapa kemudian Ukraine jadi terlibat, Ukraina jadi terlibat? Karena kita lihat hacktivismnya Rusia, hacker-hacker Rusia ternyata membantu Iran. Jadi 3 hari lalu kurang lebih sekitar 60 kelompok hacker di Rusia, ini Mas Juno, ini membantu masuk kepada instalasi kritisnya energi Aramco, Israel maupun Amerika. Nah, jadi kalau tadi dibilang oleh Mas Juno dan rekan-rekan Kompas TV bahwa ini multi front, itu betul sekali. Begitu. Jadi ini akan meluas ya. Pertama, Iran tidak kehabisan sumber daya sendiri, dia bisa saving, bisa tabung. Kemudian milisi PMF aktif, Houthi menyerang Israel, Yaman, Hizbullah buka perang dengan Lebanon, sehingga dengan banyaknya titik konsentrasi Amerika dan Israel tidak fokus ke Tehran, gitu. Jadi ada beberapa titik. Nah, inilah yang disebut dengan yang namanya mosaic defense. Artinya pertahanan terdesentralisasi. Iran memainkan itu. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh Libya ketika Gaddafi jatuh atau Venezuela ketika Maduro diambil atau mungkin Mossadegh misalnya di era 90-an. Jadi Iran sudah mengembangkan teknik ini termasuk main warfare, peperangan di ranjau. Kenapa kok Selat Hormuz susah sekali kapal lewat pelan-pelan? Kalau kita agak ngegas dikit, itu ada ranjau-ranjau laut yang akan terkena kepada kapal-kapal kita atau kapal-kapal negara-negara lain. Memang di sini kita tidak bisa menyepelekan Iran ya, karena dia sudah berhitung, berlatih, dan mempelajari Amerika maupun sekutu secara detail, sehingga kita harus hati-hati dan tidak boleh memandang sebelah mata. Apa yang perlu dilakukan Indonesia? Tentunya Indonesia di sini terkena dampak juga nih Mas, dimensi domestik, ekonomi dan geopolitik. Satu sisi kita mitra dagang Amerika, di sisi lain kita solidaritas Islam dengan Iran gitu ya. Sehingga kita juga harus mengedepankan netralitas dan non-blok ini kita ini diuji seperti itu Mas Juno. Ya, tadi menarik juga terkait dengan terkait dengan geopolitik Indonesia dan segala risikonya terkait dengan invasi darat. Apakah ini juga Trump menyatakan bahwa tenggat waktu hingga 6 April dan kemudian invasi darat akan dilakukan atau operasi darat akan dilakukan? Seperti apa mekanisme yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat sendiri? Apakah hanya menargetkan Selat Hormuz dan juga kepentingannya terkait dengan di Selat Hormuz ini dengan kaitannya ekonomi maupun juga dengan petrodolar? Ya. Yang pertama, nanti tanggal 6 April itu akan ada Islamabad Summit ya. Jadi ada 3 negara yang mencoba menjadi juru damai, Pakistan, Turki, dan Mesir. Nah, ketiga negara ini berusaha menggandeng menlu-menlu termasuk menlu Arab Saudi yang terkena dampaknya ya, Iran. Kemudian juga menlu Arachi yang dari Iran, juga beberapa negara. Ini bagaimana jika perang disudahi 15 poin Amerika, mana yang mau penuhi, kemudian 5 poin yang Iran minta mana yang mau dipenuhi. Ini 6 April ini akan ada summit seperti itu Mas Juno. Jadi mudah-mudahan dari 6 April ini ada secercah harapan perang usai begitu ya. Namun kalau kita lihat publik di Amerika dengan disurvei begitu kira-kira perang akan selesai kapan, publik di Amerika menyampaikan bahwa mayoritas ini akan panjang. Tadinya kan Epic Fury ini targetnya 5-6 minggu. Berarti tanggal 28 besok, kemarin Maret, tambah 2 minggu, 2 minggu lagi selesai harusnya ya. 1 bulan lebih. Tapi dengan eskalasi seperti ini, Iran tidak mundur, terus-terusan melawan, tangguh. Ini bisa sampai 5-6 bulan nih Mas. Nah, yang jadi dikhawatirkan adalah kalau sampai 5-6 bulan, tahan atau tidak nih masyarakat dunia. Gitu, karena dengan harga minyak bensin atau solar yang naik dari $3 menjadi $8 saja, barang-barang kebutuhan pokok di Amerika sudah kelihatan, sudah banyak yang tidak tahan ya, terutama kelompok menengah ke bawah. Kalau Iran mungkin sudah tahan puasa, sudah terbiasa di embargo gitu ya, tapi masyarakat dunia di belahan dunia lain kan belum tentu sama seperti itu.
Ya, ini tentu juga menjadi resiko bagi Indonesia dan akan memicu sebuah gejolak. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya apa yang bisa dimainkan oleh peran Indonesia terkait dengan perubahan geopolitik ini dan tentu seperti apa bagaimana mengantisipasi adanya konflik di Timur Tengah ini? Ya, jadi ada lima nih Mas yang bisa dilakukan Indonesia menurut saya. Yang pertama adalah kita harus memperkuat diplomasi multilateral kita, baik PBB, OKI, G20, ASEAN, dan Indonesia harus menjadi keketuaan dalam Global South. Jadi negara selatan yang menjadi air putih gitu ya, menetralisir masalah-masalah. Yang kedua adalah diversifikasi sumber energi. Ketergantungan kita kepada minyak Timur Tengah ini harus kita evaluasi nih pondasinya. Kemudian nanti kalau Iran memberikan apa ibaratnya kalau mau masuk Selat Hormuz ada tambahan biaya. Nah, kita juga harus mempersiapkan misalnya hal seperti itu. Kemudian koalisi Global South ini kita harus gandeng negara-negara berkembang, daya tawar kita ini harus kita tingkatkan, terutama ASEAN. Diplomasi kita harus berlapis. Kita harus memanfaatkan back channel. Jadi tidak hanya Kementerian Luar Negeri tapi juga intelijen, kementerian-kementerian terkait, misalnya Kementerian Agama di bawah meja ya. Dan memanfaatkan momentum ini menjadi daya tawar. Ini yang kelihatan banget untungnya Islamabad, Pakistan. Pakistan dengan menjadi juru damai, hikmahnya adalah 20 kapalnya dijamin lewat tanpa ada masalah seperti itu. Jadi memang di dalam eskalasi seperti ini kita harus bisa mendapatkan banyak keuntungan ya. Indonesia dengan bebas aktifnya, Iran harus benar-benar dijaga hubungannya sebagai sahabat baik negara Islam yang harmonis selama ini. Amerika juga sama karena banyak investasi dan bisnis kita dengan negara Amerika dan sahabat. Kita tentunya mengecam perang ini karena ini masalah kemanusiaan. Sudah 1.900 orang tewas di Iran dan seribuan di Libanon. Kita juga tidak ingin berdampak luas gitu karena 40% minyak yang masuk ke Asia Pasifik itu lewat Selat Hormuz. Nah, tentunya ini menjadi bargainingnya Iran nih Mas, Selat Hormuz ini. Kita harus antisipasi apakah ada jalur lain atau diversifikasi dengan energi lain seperti itu. Baik, perang tidak akan menyelesaikan sebuah permasalahan yang rumit dan tentu juga menumbuhkan harapan terkait dengan diplomasi dan juga adanya pertemuan pada 6 April nanti yang akan diharapkan membawa pintu perdamaian dan masuk di meja perundingan antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Terima kasih perspektifnya Ibu Stepi Andriani, pakar intelijen dan keamanan nasional telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Siang. Sehat-sehat selalu, Bu. Terima kasih banyak.